tak ada yang aman. Kedua tim masih berjuang. Game kedua, mari kita sambut inilah dia, Onyx dan tim Liquid. Game yang kedua dari Best of 5 Series. Siapa yang akan bisa mendapatkan poin di game ini? Sonic, Cavalrys, and Cyber World Championship tadi Sindang Senayan. Mana suaranya? To Mobile Legends. Yeay, Rame. meriah ya. Meriah, Gebiar. meriah lu pada meriah lu semua lu. Semangat lah, ini terdengar gak sih? Alhamdulillah. Jujur ya. Iya. Tapi kita lihat ya, ada draft yang berubah lagi, ada pola permainan yang harusnya berubah yang bisa dipertontonkan lagi oleh masing-masing tim. Ya, untuk sekarang memang terlihat bagaimana akhirnya. Yap. Oke, dan Lutfi kali ini cukup santai dulu dia dengan region SP yang sangat-sangat besar. Ya, masih early ya untuk bisa mendapatkan team fight jangka panjang, bisa dapetin point kill. Yap. Dan ngomongin bagaimana ternyata Skylar yang bilang sebagai gold laner tradisional di tim kita sekarang udah berbeda. Ada Ya. Freya yang hadir. Udah mulai transisi lagi dengan konvensional marksman yang biasa Iya. kita lihat. Karena ya sebenarnya Cloud juga udah mulai masuk ke dalam deretan hero band. Sementara itu, kalau yang mengintip sedikit dari settlement emblemnya ada terselip The Master Assassin ya untuk Skylar juga untuk memperkuat bagaimana dia bisa laning phase tentunya. Yap. Sementara Oheb dengan temporal rain yang dia bawa pula. Melihat Luoi adalah salah satu kuncian hero untuk Sanji. Ini Oheb ready berantem mulu ya kalau kayak gini ya. Masalah tempo. Temporal rain dia. Ready for fight terus-terusan dia kalau kayak gini. Iya tebel lagi kan bawa Festival of Blood, bawa Vitality juga. Ya tapi dengan membawakan 4 hero frontliner ya untuk Onyx bisa dikatakan ya ini bakal zona bermainnya juga untuk Sanji bisa memainkan Yep. duality-nya juga. Seperti tadi ya, di turtle yang pertama itu adalah pembuktian bagaimana nanti alur dari permainan di game yang kedua ini. Entah itu untuk Onyx ataupun untuk tim Liquid Philippines sendiri. Ya, Turtle yang pertama juga udah mulai spawn. Ini akan menjadi ajang pertikaian antara keduanya. Tapi Oke, Skylar harus berhati-hati, nggak banyak SP lagi di dalam tubuhnya, tapi mereka sudah mulai mendekat ke area dari turtle tersebut. Masih level 3 dari masing-masing romer. Kuda Barbiel langsung dipanggil, mereka siap lawan sebuah team fight. Hanya saja sekarang ada Federal Strike, udah langsung dikeluarkan ke trigger, tapi turtle-nya berhasil diambil. Kembali first blood Kairi yang menjadi korbannya, bahkan untuk kali ini tidak hanya Kairi. Lutfi pun menjadi korban tambahan dari Skylar. Hampir saja Skylar. Oke, tapi apakah akan dikejar? Oke. Nggak hanya mengirimkan saja ya. Wah, ini pagi-pagi udah digembleng ini jantung saya Pak. Asli. Bahkan dejavu ya, di game pertama juga kejadian serupa Iya, tapi tapi tak sama. nggak sedominasi ini karena Bener. ada upaya dari Keyboy-nya juga dengan Hilda yang mau main agresif juga di awal. Tapi di sini kayak Ya. bener-bener dilahap semuanya. Bener. Tadi Kairi buka Phantom Steed, ada Barbiel yang ditunggangin, dia mundur maju. Udah low HP, akhirnya Turtle gak dapat, dia tumbang. Iya. Makanya. Selalu turtle yang pertama akan menjadi arah kemana tujuan dari game ini. Kemana mata angin ini akan berhembus. Apakah itu mata angin yang baik untuk tim Liquid atau untuk Onyx? Kalau ngomongin dari item ya, sejak adanya Turtle didapetin sama tim Liquid, langsung terlihat nih dari Free Hammer sudah dipegang sama Yisun Sin dari Karl Rizzi. Oh, Wah kena lagi, oke Lutfi masih berusaha untuk bisa kabur tapi dengan regen SP yang cukup banyak, Lutfi masih bisa menghindar. Wah, ini fighter-fighter, hero-hero jarak deket sih. Nah, tarik napas deh kayaknya untuk ketemu sama Loi yang bakal ngeganggu juga sekalinya mau maju kena burst juga udah pusing duluan pasti yo. Iya lagi. Malah belum lagi nanti kena diversion ya, tiba-tiba ada surprise attack. Yang dimana kita tahu nih, kalau untuk Onyx mereka megangin rumput tuh kuat ya, ada Keyboy, ada Sans. Tapi di saat mereka udah muncul di map dan tiba-tiba Sanjinya hadir di tempat yang lain, entah itu untuk Skylar, itu bisa jadi masalah besar tuh untuk Onyx. Ini cukup sulit ya, Skylar akan tekan. Sementara nantinya dari Leomord tadi udah kita ngelihat bagaimana di turtle yang pertama juga udah merasakan akibatnya. Wah, tapi ya turtle kedua Yep. akan segera muncul untuk bisa dieksekusi oleh Wait. Wah,
Ada sebuah tendangan tadi yang langsung dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi JP-nya masih berhasil menggocek. Hanya saja untuk sekarang JP-nya tidak selamat lagi tapi dari turtle-nya akan menjadi milik dari Onyx namun sekarang ternyata turtle-nya berhasil diamankan. Tapi mendadak Lutfi mencoba untuk bisa mengejar pergerakan dari Kaltesi. Ada flicker yang dikeluarkan pula. Lutfi-nya masih bertahan, Lutfi masih berhasil menggocek ke arah beberapa player. Yap, ini tugas Lutfi sangat mulia ya. Tempelin Kaltesi. Gangguin dia walaupun dapat turtle. Iya, apapun yang terjadi, tempelin terus mukanya. Tapi ya itu juga ada 1 poin kill yang dapatkan sama Onyx juga. Hampir saya sesak nafas itu lihat. Itu oksigen tadi udah kayak habis di bumi itu. Low HP ya. Iya, pindah ke Saturnus ya kita habis itu. Uranus aja gimana? Iya. Lah, gimana? Oke. Lutfi bisa kena bertahan Lutfi. Begitu banyak diamond masuk ke dalam tubuhnya. Lutfi mengorbankan dirinya. Ditukar dengan satu auto taring ada di bagian bawah. Tapi ditukar harusnya dengan sangat cepat pula. Ya, masih oke lah dapetin ke arah turret juga. Karena turret gak bisa bangkit lagi ya. Berbeda dengan Lutfi yang akan join the fight lagi. Akan berjuang kembali dengan logo Onyx di dadanya yang akan mati-matian dia jaga harusnya. Iya, karena memang Uranus udah nempelin di Sun Shin aja ya. Sun Shin Iya. dia udah lumayan kesulitan lah ketemu sama Uranus kayak gini. Walaupun sementara dari tim Liquid mereka masih dalam keadaan yang terbilang cukup unggul ya. Berkat 2 kali turtle yang mereka dapetin. Dari segi poin killnya juga. Dan kalau ngelihat dari inisiasi yang coba untuk dilakukan oleh Onyx nih. Ini masih belum terlalu banyak. Iya, sementara sekarang mereka berhasil mendapatkan Suns. Oh. Dengan mudahnya ternyata mereka mendapatkan 2 player tim Liquid Filipina. Mendominasi dengan permainan Sanford begitu indah. Hanya satu sekarang Kairi momentum tadi dikeluarkan tapi Sanford tidak bergeming. Sanford santai, dia menerima damage itu dengan senyuman. Mau kemana nih? Oke, berpindah tepat. Hampir saja. Wah tapi purple buff-nya, oh belum spawn ya? Aman, masih Iya, aman. kirain udah dapet, belum gak dapet gitu kan. Mundur lagi dia. Outer turret tapi di arah mid lane yang terancam punah. Di daerah top lane, Lutfi. Masih aman sih harusnya. Ya. Ya walaupun agak sedikit bonyok tapi tenang aja, ada regen juga yang bisa digunakan oleh Lutfi. Oke. Sementara itu Sanford, Oke, dan mereka berhasil menendangkan satu player walaupun itu adalah Sanford dengan player yang sangat tebal dari sisi HP-nya. Sanford masih memberikan perlawanan, satu sekarang flickernya pun masih terlihat. Sanfordnya tidak tumbang, Sanfordnya menggila. Sanford bukanlah orang yang begitu gampang untuk ditumbangkan. ampun Bang Sanford, lagi-lagi diacak-acak, diobok-obok dari Onyx. Ampun Sanford, ampun. Waduh. Ampun, Sanford. Itu dia pertama, dia beli waktu, dia zoning out, dia ngasih damage, turtle-nya tetap didapetin sama Kaltesi, dia nggak tumbang. Ya nggak tumbang. Ampun Tapi Bang Kiboy Ford. juga nggak tumbang ya, ada berita baiknya sedikit untuk Onyx. Ya, Tetep nggak tapi nggak worth it sama sekali. Gila Sanford tadi barusan. Dan ya ini tekanan terus berada di tangan Onyx. Oke, mereka menendang ke arah dari Ohem. Sekarang mencoba peruntungannya agar berhasil, tapi ternyata untuk kali ini peruntungan yang dimiliki oleh Onyx tetap tidak membuahkan hasil. Menit 7, 4.000 gold difference yang dirasakan oleh Onyx. Pantas saja tadi kalau teman-teman lihat ada Fedor Effect gak terlalu sakit damage ya. Gak terlalu bisa membuat rekan-rekan dari tim Liquid itu minimal bonyok tuh gak terlalu gitu loh. Enggak bonyok sama sekali tadi juga mau Iya. inisiasi. Karena yang ditenang juga kan Oheb ya secara Adam dia punya Queen Swing, dia juga Emblem Fighter, dia balikin lagi dan Chastise Pauldron yang sudah dimiliki oleh Sanford. Waduh, akan semakin ganas lagi pasti untuk tabrak-tabrak belakang. Gak takut kena burst juga, akan menghalau juga bagaimana attack speed dari Corrosion Side yang dimiliki sama Skylar. Ya, apalagi Skylar juga basic attack kan tipikalnya kan. Jadi akan sangat-sangat mengurangi sekali. Itu baru jadi corrosion, belum jadi karena War X-nya juga masih butuh item dari Skylar. Tapi dari lane-nya udah benar-benar dibabat habis, dipotong habis sama tim Liquid. Nah, item kedua Suns nih mau glowing apa Genius? Ayo. 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 Ayo Pak Pulung tebak. Voting ya, voting. Kalau dalam keadaan kayak gini sih Jim, harusnya glowing ya. Mereka butuh banget loh. Waduh, disamperin hilang. Terninja. Sanford Biasa ya. partian Mereka gitu. coba nggak sekali ya, nyoba 2 kali nih. Sanford gagal bang. Ya. Coba lagi Sora gagal bang. Hmm. Yang ketiga kali nggak tahu. Ya karena susah banget sih pastinya buat megangin Kaltesi ini, barricade di depannya juga kuat banget. Sementara itu Kiboy harus menelan damage yang cukup banyak. Oke. Ya. Wah Saji nggak ada yang bisa nyentuh loh. Tapi tadi Suns tiba-tiba flicker ya? Ya. Tadi udah ada JP soal di depannya kan. Ya.
Cuman dengan Lord yang bakal jadi alat pancing dari keduanya. Hati-hati dengan Sanji masih punya Siap, dan diversion. mereka berhasil lagi merendahkan satu player. Akankah kali ini berhasil? Kada! Mereka gagal untuk kesekian kalinya bisa mendapatkan karena dari Sanford. Entah apa lagi daya dan upaya bisa dihasilkan karena itu sekarang malah Keyboy. No. Dia merasakan akibatnya tim Liquid Philippines. Menggila kali ini. Menggila plus mengamuk kayaknya mereka benar-benar tertampar dengan adanya Lord Bracket yang harus dihadapi dan bounce Yep. back-nya serem banget. Akankah ada perpindahan tempat atau siapa yang dikirim? Hanya digocekkan saja. Fedora Strike tadi terlihat mencoba untuk bisa kabur. Sementara sekarang Kuda Barbie langsung dipanggil tapi sepertinya Kairi belum memberikan impact yang begitu besar untuk Onyx Kairi. Ya udah jadi rahasia umum, hukum pick off adalah sekali tendang harusnya tumbang. Tapi ini nggak pernah terjadi di tangan Onyx dan itu membuat dari Onyx akhir berapa kali gagal. Walaupun Kimo udah cantik sekali dengan Flicker the Way of Dragon, tapi sambutan dari damage yang masih belum cukup. Itu yang membuat dari tim Liquid jadi dalam tanda kutip bisa mudah untuk mengcounter semua yang dibikin sama Onyx. Balikin barusan. lagi kan, ya Dibalikin karena nggak lagi. tumbang ya kalaupun trade juga mereka bisa balesin dengan lebih serem gitu loh. Vision mereka luas banget soalnya. Lagi unggul, punya Mountain Shocker, diversion bisa kemana aja. Dan sekarang Lord harus dihadapi dulu sama Onyx. Bottom lane yang bakal ditarget nih. Dari pemain-pemain tim Liquid juga mereka nggak ada yang kenal mundur. Mereka bakal coba untuk tabrak balik harusnya. Keyboy belum punya flicker. Ya. Hanya Jet Kundo standar yang bisa nih. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Pindah tempat dulu. Tapi bohong. Tapi dikirim ya, dikirim. bohong. Soalnya kan sekarang Doi bisa nipu-nipu kayak gitu. Pas lagi Iya. pindah kan Kelihatannya. ada kelihatan, cuman nggak tahu pindahnya kemana. Langsung makanya berbondong-bondong tuh Onyx cari di rumput. Nah cari itu di bikin mana. bikin OVP, Bener. bikin overthinking. Untuk sayang NCT juga ya. Betul. Oke, tapi ini juga lagi berat nih apa yang dihadapin sama Onyx. Pick of power yang tadi sempat disinggung sama Gil juga nggak berjalan. Mau main team fight 5 juga, ya mereka juga kewalahan gitu loh dengan pasif duality, dispersion, dan rotation. Yep. Yang bukan cuma sekedar ganggu dari efek crowd controlnya ya, yang bikin mereka jadi nempel, tapi burst damage-nya kan juga ada. Iya. Apalagi udah Enchanted Talisman ya Sanji. Cooldown ada, mana terjaga. Ini Oracle juga udah jadi tuh, Stanford. Makin tebel lagi tuh. Yap, Enchanted Talisman dan Glowing One. Diamankan oleh Suns ya, memang cukup dibutuhkan sebagai item kedua pastinya untuk bisa meredam bagaimana lifesteal-nya, efek lifesteal, dan kali ini Onyx ID terlihat bagaimana tim Liquid ini pelan tapi mencekik. Gak Iya. terlalu yang barbar tabrak-tabrak tapi pelan tapi semuanya apa yang mereka inginkan dapat. Dari tadi mereka mencoba untuk beberapa kali itu ya, tapi kan ujung-ujungnya dikontra sama tim Liquid aja, ya kan? Yang membuat sebuah pergerakan itu dari tadi Onyx. Ya. Tim Liquid Filipina ngebales-balesin aja. Dan sebenarnya tim Liquid juga diunggulkan dengan penguasaan map global ya. Dengan ada Mountain Shocker ada. Ditambah dengan ada diversion. Jadi kayak map terang banget. Itu, Kelihatan semua gerak. turret udah pada hancur, yang akan semakin leluasa lagi JP. Ya kan dia bisa screening aja dia ngevlog tuh cari siapa sambil jalan. Iya. Ini abis turret yang hancur, bentar lagi tekad orang yang hancur di Ya, iya bener. kayak gini. Soalnya apa? Kalau JP udah buka vision, ya dia nggak takut temannya telat backup. Pertama ya ada diversion juga kan bisa nyamperin. Ya, Kedua kayaknya kelihatannya untuk dari tim Liquid apa yang mereka lakukan ya udah satu suara. benar. Itu kekuatan dari tim Liquid ya. Itu yang kita bahas dari kemarin tim Liquid, kalau kalah sekali, kita harus waspada sama next match-nya. Karena sekarang, it's time! Ada Kautus yang berhasil langsung dihancurkan, tapi setidaknya untuk kali ini mereka membalas dengan dua player yang dimiliki oleh Onyx ID dihancurkan dengan sangat cepat. Sedikit lagi yang tersisa, tapi Ohep-nya ingin diselamatkan oleh Sanji dan mereka berhasil selamat menyisakan JP. Tapi sekarang malahan ada Sanford yang membalikkan keadaan. What? Dan Ohep masih lebih. Ohep mencoba untuk bisa mengejar. Masih ada Lutfi mencoba untuk bisa menghalau dua player tadi yang ingin mengujar masuk ke dalam area defensive dimiliki oleh Onyx ID. Wah, ini Lutfi berjuang habis-habisan Lutfi. Bisakah dia bertahan Lutfi? Lutfi dia masih berhasil menyelamatkan diri. Namun Sans dengan wings by wing ada gocekan yang terjadi. Dan Lutfi masih mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Wah ini Sanford benar-benar jadi masalah besar buat Onyx. Semuanya menjalankan job desk dengan baik. Siapa yang pegangin ke arah frontlinernya, backline-nya tadi ditempelin juga sama JP.
Ini berat banget bukan agak lagi yo. Oh iya lagi, dan Liquid tuh tahu banget ketika Karlezinya ditumbangkan. Mereka tahu siapa yang harus mereka tukar. Kairi dapet, Keyboy juga dapet. Iya. Wah, tapi Lord sekarang udah mulai kebuka juga inisiasi. Yap. Waduh. Oh, Sanford. Oke, Sanford sendirian di bagian belakang, tapi Sanford udah pede banget. Belum ada damage sepertinya emang benar-benar bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan Sanji down. Sementara Skylar sekarang menjadi korban tambahan pula dari Onyx. Di tempatnya berbeda. Ada double kill masih harus diamankan, tapi shutdown pun tercipta. Sanford yang udah tidak ada lagi, menyisakan 3 player dari masing-masing tim. Akan seperti apa lagi pertarungan, tapi Lord menjadi milik dari Counter-Z. Dan juga tim Liquid Philippines. Bahkan sekarang Keyboy. What happened? Tertinggal sendirian. Gak bisa kontes tadi walaupun kuantitinya sama karena resource ultimate udah gak ada untuk bisa lanjutin team fight. Oke, masih ada Kairi. Kairi berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Belum ada damage yang benar-benar bisa masuk. Ya, dengan quantity yang sebenarnya sama tadi di arah lu, tapi Kairi Udah gak ada Phantom Steel. gak ada Phantom Steel dan jalurnya dipotong. Kairi cuma hanya bisa memantau doang dari jauh teman-temannya berjuang. Itu emang hal sulit buat dia untuk adu retribution juga. Dan ya, sekali lagi kita harus melihat Onyx harus bertahan. Wah, gimana cara mereka bertahan, tapi ya setidaknya masih ada Suns untuk bisa menjaga teritori high ground juga untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid. Tapi masalahnya tim Liquid juga mereka masih tetap ada di sana walaupun hanya mengandalkan satu lane aja. Oke, akankah ini menjadi match point untuk tim Liquid No. Philippines? Karena defensif dari Onyx ID sudah terbuka. Waduh, baru Lord pertama, satu base turret sudah hancur. Onyx punya PR yang begitu besar yang diberikan oleh tim Liquid. Kalau ngomongin dari segi item pula, ya memang hampir jadi dari Skylar. Udah ada si Halberd pula, tapi lihat bagaimana Oheb, defensifnya ada. Sustainnya ada dari War X juga. Cooldown reduction juga ada dari Queen's Wings, Oracle pula. Winter Crown, ini yang aku suka banget sih. Dia bisa makin berani gak sih buat maju? Dia bisa tabrak inisiasi tapi Lutfi. Oke, Lutfi tergentong dengan Prefecta tadi udah usah dikuatkan. Akankah kali ini Lutfi bisa selamat dan final atau tidak? Misalkan 4 player saja ada perpindahan pemain yang dimiliki oleh Saji. Saji membawa rekan-rekannya. Keyboy down. Menyisakan 3 player dari Onyx ID. Sanji benar-benar mengejutkan kita semua dengan hadir di lini tengah. Oke. Membuat dari Onyx buyar semuanya. Dan Skylar mencoba untuk bisa memberikan perlawanan, tapi itu semua di luar dari jangkauan Federation yang dimiliki oleh Sans itu sendiri dan Kairi down. Skylar mencoba menghilangkan tadi web ini dari bagian tengah. Sementara sekarang tim Liquid Philippines terus membombardir dan ini dia. Game yang kedua harusnya tetap bisa dikuasai oleh tim Liquid Philippines. Dengan cukup cepat, akankah bisa di defense oleh Onyx ID? Harusnya masih bisa ada sedikit nafas untuk menunggu lagi bagaimana Onyx ID bisa memberikan defensif manuvernya. Satu wave di arah tengah akan dihantarkan, tapi seharusnya karena masih ada Suns, ini akan menjadi salah satu bantuan untuk bisa menjaga teritorinya. Yap, 3 player sejauh ini yang berusaha untuk bisa memberikan defensif terhadap satu area mereka. Namun 5 player yang dimiliki oleh tim Liquid Philippines tidak memberikan ampun. Gila sih, benar-benar surprise attack dari tim Liquid yang menghadirkan semua base turret hancur bagi Onyx. Dan dengan adanya Lord yang dimiliki sekarang, aku rasa nggak bakal ada kontes sih dari Onyx sih. Iya, susah sih pastinya. Karena ini sebenarnya udah menjadi Lord yang ter-evolve juga ya. Cuman 10.000 lagi, ini 2 digit lagi perbedaan dari gold yang harus dihadapi dan Oke, dan Sora langsung dibantai habis-habisan. Akankah kali ini Soranya masih bisa selamatkan satu Winter Crown yang dimiliki. Bahkan sekarang Soranya mulai membalikkan keadaan. Mereka melakukan sebuah team fight dengan satu area yang sangat berbeda. Skylarnya pun down. Skylar berhasil dihancurkan. Mereka jauh dibombardir, mereka kocar kacir dan juga tersandwich dengan sebuah perpindahan yang begitu baik dan dilakukan oleh Sanji dan juga rekan-rekannya. Permainan begitu indah terlihat dari tim Liquid Philippines. match point untuk tim Liquid Philippines yang mendorong